Kita lanjut ke pertanyaan 11 dari tanya jawab kurikulum merdeka. Apakah ada perubahan jam pelajaran? Katanya ini tidak ada ya, karena hanya saja JP ya, jam pelajaran untuk setiap mata pelajaran dialokasikan untuk 2 kegiatan pembelajaran, yaitu intra dan proyek penguatan profil Pancasila. Jadi jika dihitung JP kegiatan belajar rutin di kelas intra saja memang seolah-olah JP-nya berkurang ya, tetapi selisihnya itu sudah dialokasikan untuk proyek penguatan profil Pancasila. Sepertinya proyek penguatan profil Pancasila ini adalah bagian inti dari kurikulum merdeka. Apakah perubahan struktur ini berdampak pada jam mengajar guru? Tidak berpengaruh ya, karena tetap proyeknya dihitung. Mengapa proyek penguatan profil Pancasila membutuhkan alokasi waktu tersendiri? Ya, ini dia. Untuk peserta didik sampai pada kompetensi dan karakter yang terdapat dalam proyek profil pelajar Pancasila perlu penguatan selain di intra, ekstra, dan program lainnya ya. Jadi ini untuk melatih peserta didik untuk menggali isu nyata di lingkungan sekitar dan berkolaborasi memecahkan masalah tersebut. Nah ini ya, jadi perlu tersendiri. Bagaimana dengan muatan lokal? Apakah masih tetap diberikan kewenangan daerah? Nah ini satuan pendidikan dan atau pemerintah daerah dapat menambahkan muatan tambahan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik sekolah ya. Jadi ini adalah opsi. Di mana posisi mata pelajaran muatan lokal dalam struktur kurikulum? Nah, ini ada 3 metode ternyata ya. Ada terintegrasi dalam mata pelajaran lain ya, tentunya ini harus ada penentuan capaian pembelajaran. Lalu terintegrasi dengan muatan lokal dengan tema proyek penguatan profil Pancasila. Nah, ini juga sebagai contoh ya, proyek dengan tema wirausaha dilakukan dengan mengeksplorasi potensi kerajinan lokal. Proyek dengan tema perubahan iklim dapat dikaitkan dengan isu lingkungan di wilayah tersebut dan sebagainya. Jadi ada integrasi di muatan lokal ya, dengan tema proyek penguatan profil Pancasila. Lalu bisa juga mengembangkan mata pelajaran khusus muatan lokal yang berdiri sendiri dengan bagian dari program intra ya. Sepertinya opsi 2 ini lebih ringan ya untuk dikerjakan di sekolah. Selanjutnya, apakah karakteristik utama? Nah ini dia, untuk di PAUD ya, menguatkan kegiatan bermain yang bermakna sebagai proses belajar, lalu menguatkan relevansi PAUD sebagai fase fondasi, menguatkan kecintaan pada dunia literasi numerasi. Nah ini proyek penguatan profil Pancasila sudah ada. Lalu pembelajaran dan asesmen lebih fleksibel. Asesmen digunakan sebagai pijakan guru untuk merancang kegiatan bermain. Dan ini menguatkan peran orang tua sebagai mitra satuan. Jadi orang tua harus terlibat, Bapak Ibu guru. Ketika guru merancang kegiatan belajar bermain di PAUD, rujukan mana? Ya, merujuk pada capaian pembelajaran untuk bermain belajar ya. Itu sudah ada paduan dari STPPA, standar isi, standar penilaian, sehingga guru lebih mudah dan praktis. Apakah metode sentra tetap digunakan? Ya, tetap digunakan, tetapi tidak menjadi satu-satunya metode yang dilaksanakan di satuan pendidikan ya. Karena ada metode berbasis proyek, berbasis masalah, dan metode lainnya. Apakah kurikulum merdeka mengajarkan calistung di PAUD? Nah ini pertanyaan dari orang tua ini ya. Baca, tulis, hitung. Ada ya, namanya pengenalan pra membaca, pra matematika, dan pra menulis. Ya, perlu memperhatikan ya metodenya ya, sesuai dengan arah kebijakan PAUD. Dan yang dilarang ini adalah bukan drilling atau hanya pengisian lembar kerja. Hati-hati guru PAUD.
Bagaimana menggunakan STTPA dan capaian pembelajaran? Nah, ini dia ya. STTPA salah satu dari standar penilaian nasional dalam kurikulum PAUD, setara dengan SKL di satuan pendidikan dasar dan menengah. Capaian pembelajaran merupakan media alat yang dirancang pemerintah untuk mencapai perkembangan anak yang lebih optimal pada STTPA. Jadi, acuannya adalah capaian pembelajaran. Bagaimana mengembangkan alur dan tujuan di satuan PAUD? Nah, ini berdasarkan karakteristik satuan, kebutuhan, minat anak, kondisi lingkungan sekitar, serta keterkaitannya dengan capaian pembelajaran. Disesuaikan seperti pada umumnya. Mengembangkan modul ajar di PAUD bagaimana? Nah, ini sudah ada contoh yang diberikan oleh pemerintah. Itu sebagai inspirasi bagi satuan pendidikan untuk mengembangkan modul ajar yang sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik. Model-model pembelajaran apa saja yang dapat digunakan di PAUD? Nah, ini modelnya belajar berbasiskan proyek, ya, inquiry, maupun model pembelajaran lain yang relevan. Ya, intinya adalah bermain dan belajar yang bermakna, kontekstual, sesuai dengan minat dan kebutuhan anak. Nah, itu untuk PAUD. Untuk SD kita akan lanjut di pertanyaan nomor 24 di video berikutnya. Terima kasih.